Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bersyukur atas kita. Allah telah menurunkan, Allah telah menciptakan bulan Ramadan yang di dalamnya begitu banyak manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah untuk kita. Kita berharap semoga suguhan Ramadan yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa kita selalu dapat memanfaatkan momentum ini sehingga apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat mengenai sasaran kepada kita. Bulan Ramadan yang Allah ciptakan untuk kita, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan suci Ramadan obral-obral dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan, kekhilafan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar rahmat yang diberikan pada bulan ini, dan juga kita berharap agar berlepas dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita yang di dalamnya terdapat sebuah peristiwa besar yang untuk spesial dijadikan oleh Allah bagi manusia. Satu di antaranya diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi kita, sebagai penjelas bagi kita, membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi
wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dan juga penjelas untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Di sini Allah telah menggariskan aturan main untuk manusia ketika menjalani kehidupannya di dunia ini. Sebuah petunjuk, sebuah aturan, sebuah peta. Tidak lain tidak bukan agar manusia tersebut tidak di dalam kesesatan. Dan yang kedua, Allah menurunkan Quran di bulan suci Ramadan ini sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, menjelaskan ini hak, ini batil, agar manusia tidak bercampur aduk terhadap ajaran yang hak dan ajaran yang batil. Hadirin rahimakumullah, mengenai petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut tidak ada yang terlewatkan permasalahan yang dialami oleh manusia. Yang namanya petunjuk pasti memberikan penerangan terhadap apa yang dibutuhkan oleh kita. Mengenai Al-Qur'anul Karim, sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan petunjuk, dijadikan pembeda antara yang hak dan yang batil, tidak lain merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi, ketika Al-Qur'anul Karim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak akan bermanfaat bagi kita, tidak akan berguna bagi kita selamanya jikalau kita hanya menganggap Al-Qur'anul Karim itu hanya sebuah bacaan, hanya sebuah tulisan, tidak akan bermanfaat. Walaupun ya ketika membacanya menjadi sebuah nilai ibadah, tapi jauh dari itu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan pedoman, dijadikan petunjuk untuk kita, agar Al-Qur'an ini dapat memberikan cahayanya, memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh ulama-ulama kita setelah kita membaca ayat suci Al-Quran, ada sebuah doa yang selalu kita panjatkan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau
wa rahmah. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam, sebagai petunjuk, memberikan cahayanya dan memberikan rahmatnya. Jikalau kita lihat rangkaian kata-kata doa ini, yang pertama, jadikan dulu Al-Quran sebagai imam. Allahumma ja'alna wa ja'alhu lana imamau. Setelah kita jadikan imam Al-Quran ini, niscaya akan memberikan wanuron, nurnya kepada kita. Dan ketika nur Al-Quran ini telah sampai kepada kita, masuklah kepada wahudan, ditunjuki kita dengan Al-Quran ini. Setelah kita ditunjuki oleh Al-Quran ini, niscaya kita akan mendapatkan rahmatnya. Jadikan Al-Quran sebagai imam terlebih dahulu, niscaya dia akan memberikan cahayanya. Ketika sudah memberikan cahayanya, akan memberikan petunjuknya. Setelah diberikan petunjuknya, niscaya kita akan mendapatkan rahmatnya. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan pembeda antara yang hak dan yang batil, agar manusia dapat memilih ini yang hak, ini yang batil. Menurut siapa? Menurut Al-Quranul Karim. Tentunya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan terjadi perselisihan di antara kita ketika pendapat manusia dijadikan sebagai penentu yang baik dan yang jelek. Pasti. Karena kenapa? Karena setiap manusia mempunyai pola pikir yang berbeda. Baik bagi dia, belum tentu baik bagi yang lain. Baik bagi yang lain, belum tentu baik bagi dia sendiri. Jadi harus dikembalikan lagi, baik dan yang buruk harus menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Al-Quranul Karim. Inilah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kapanpun dan dimanapun kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah bersatu sampai kiamat. Yang hak tetap hak dan yang batil tetap batil. Walaupun begitu banyak usaha-usaha dari manusia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kebatilan, tetapi lambat laun kebenaran akan muncul, kebatilan akan muncul. Inilah pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kesimpulannya,
Di bulan suci ini Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan petunjuk bagi manusia, dan yang kedua sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Cukup sekian, mungkin insya Allah kajian-kajian berikutnya mengenai Al-Quranul Karim akan kita bahas pada pertemuan lain kali. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.